Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ISD. ISD adalah kepanjangan dari ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar itu sendiri yaitu pengertiannya ilmu pengetahuan yang menelaah masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat dan menggunakan fakta dan konsep-konsep dan teori-teori yang berhubungan di bidang pengetahuan seperti geografi, sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan ekonomi. Sebagai contoh masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat yaitu pencurian. Kita sebagai mahasiswa dituntut untuk mengetahui atau mencari informasi latar belakang atau penyebab kenapa ia melakukan pencurian tersebut. Kemudian setelah mendapatkan informasi yang benar, ternyata karena keterbatasan ekonomi. Setelah mengetahuinya ya karena keterbatasan ekonomi berarti masalah tersebut setelah mengetahui penyebab masalahnya, kita sebagai mahasiswa juga harus peka untuk memberikan solusi yang tepat untuk orang tersebut agar tidak melakukan kejahatan itu kembali. Di tengah pandemi seperti ini juga akan timbul permasalahan baru di dalam masyarakat, seperti contohnya ibu-ibu yang berkerumun. Mereka berkerumun kemudian gosip tanpa menghimbau, tanpa mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker ataupun social distancing. Kita sebagai mahasiswa juga harus mampu bersosialisasi kepada ibu-ibu tersebut, memberitahu bahayanya COVID-19 ini. Kita sebagai mahasiswa juga harus memberikan contoh, memberitahu jika berkerumun itu tidak diperbolehkan karena COVID-19 itu bisa menyebar. Kemudian kita memberikan sosialisasi untuk ibu-ibu tersebut agar menjaga jarak, social distancing, dan selalu menggunakan masker jika keluar rumah, dan rajin-rajin mencuci tangan agar mata rantai penyebaran COVID-19 itu terputus. Yang selanjutnya yaitu sasaran studi ilmu sosial dasar. Sasaran ilmu sosial dasar itu yaitu kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai manusia juga harus memanusiakan orang lain. Kemudian ruang lingkup ilmu sosial dasar meliputi dua ruang lingkup utama. Yang pertama yaitu hubungan studi manusia dengan masyarakat, dan yang kedua manusia dengan lembaga-lembaga sosial yang meliputi psikologi, sosiologi, dan politik. Yang terakhir materi ilmu sosial dasar meliputi masalah-masalah sosial yang terjadi, kemudian mencari tahu penyebabnya dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut, dan yang terakhir kita harus mampu menyelesaikan semuanya. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.